Hai adik-adik, teman belajar ajar hitung. Hari ini kita kembali dengan video baru, tentunya dengan materi baru juga. Hari ini kita mau belajar tentang program linear. Nanti kita akan banyak menggambar grafik. Jadi langsung kita mulai aja latihan soalnya. Kita mulai dari soal nomor pertama. Nilai maksimum fx, y ini itu nilai persamaannya 5x plus 4y yang memenuhi pertidaksamaan x plus y kurang sama dengan 8, lalu x plus 2y kurang sama dengan 12, x-nya lebih sama dengan 0, dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Pertama, kita tuliskan yang ini, persamaan x plus y sama dengan 8. Jika x-nya kita ganti 0, maka y-nya bernilai 8. Jadi kita simpan titiknya nanti 0,8. Lalu jika y-nya yang kita ganti dengan 0, maka x-nya yang 8, kita gambarkan nanti 8,0. Ini untuk garis yang pertama. Lalu untuk garis yang kedua, ada x plus 2y itu sama dengan 12. Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 12 dibagi 2, ya. Sama dengan 6. Jadi titiknya nanti dia 0,6. Lalu, jika y-nya yang kita ganti 0, maka x-nya nanti sama dengan 12, titiknya jadi 12,0. Lalu udah nggak ada garis lagi ya. Setelah itu baru kita gambarkan di grafik atau di diagram kartesius. Pertama kita gambarkan skalanya dulu. Dia x paling besar ada 8, ada 12. Berarti kita perkirakan ya, di sini misal dia 8, lalu bisa di sini 12. Lalu y-nya skalanya dia 8, ini ada 6. Berarti di sini 6 dulu ya, 6. Lalu di sini 8. Perkirakan aja. Lalu pertama kita gambarkan dulu ini, garis x plus y sama dengan 8. Yang pertama titiknya 0,8. 0 di sini 0. 0,8 berarti ada di sini. Lalu titik yang kedua 8,0. Ini berarti titiknya di sini. Lalu kita gambarkan garisnya. Itu ya. Lalu garis yang kedua dia titiknya 0,6. 0,6 di sini. Lalu 12,0 di sini. Itu ya. Ini tadi dia garis x plus y sama dengan 8. Kalau yang ini dia tadi garis x plus 2y sama dengan 12. Oke? Lalu prasyaratnya dia minta x plus y itu kurang sama dengan 8. Jadi x plus y sama dengan 8 kan garisnya ini. Kurang dari sama dengan 8. Jadi kalian cari misalnya satu titik di sini. Kalian coba ini 0,0. Kalian masukkan x-nya 0, y-nya 0, apakah dia kurang sama dengan 8? Ya, benar ya. 0 tambah 0 kan 0, jadi kurang dari 8. Berarti himpunan atau daerah yang menyatakan x plus y kurang dari sama dengan 8 itu yang ini. Oke. Sampai sini ya. Itu ya. Lalu untuk yang garis x plus 2y sama dengan 12, garis yang ini. Dia mintanya kurang dari sama dengan 12. Kita ambil lagi aja titiknya yang 0,0. Jadi kalau di sini x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 0, apakah dia kurang dari 12? Iya. Berarti untuk daerah x plus 2y kurang dari sama dengan 12 itu daerahnya yang ini. Nih. Ya. Sampai sini.
Tuh. Lalu selanjutnya syaratnya untuk X lebih dari sama dengan 0. Garis X, sumbu X itu yang ini. Dia minta yang lebih dari 0, berarti di atasnya. Ya. Di atas ya. Nah, semua ini X dia lebih dari 0. Lalu dia minta lagi Y-nya nih lebih dari sama dengan 0 juga. Y lebih besar dari 0, ini sumbu Y, otomatis dia di sebelah kanan. Jadi daerahnya tuh yang ini, lebih besar dari sama dengan 0. Nah, lalu sekarang berarti himpunan atau daerah penyelesaian yang menyatakan 1, 2, 3, 4 ini adalah yang mendapatkan arsir dari semuanya tadi. Berarti yang arsir yang paling banyak kan ini, daerah ini. Ini ya. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi titiknya siapa saja? Ini, yang ini, sama ini ya. Kita cari dulu titik A ini berapa. Cari titik A. Titik A adalah perpotongan dari garis X plus Y sama dengan 8 sama X plus 2Y sama dengan 12. Caranya gimana Kak nyari titik potongnya? Kita eliminasi saja. X kurangi X dia udah 0, lalu Y dikurangi 2Y dia min Y sama dengan 8 kurangi 12 dia minus 4. Berarti Y-nya itu 4. Lalu X-nya kita cari pakai salah satu ini. X plus Y itu sama dengan 8. Berarti kalau Y-nya ini 4 ya, berarti X-nya otomatis sama dengan 4 juga. Jadi titik A ini adalah 4,4. Jadi titik A ini adalah 4,4. Setelah itu kita cari nilai dari fungsi objektifnya ini. Dia mintanya f x, y itu 5x plus 4y kan. Kita ambil titik yang pertama dulu. Titik yang ini. Dia titiknya 0,6. Berarti X-nya kita ganti 0, lalu Y-nya kita ganti 6. Dia nilainya 5 kali 0, 0, 4 kali 6, 24. Jadi nilainya 24. Lalu titik yang kedua, titik ini, berarti dia F 8,0. Jadi dia 5 kali 8 ditambah 4 kali 0 kan. Ini 40 tambah 0. Jadi 40. Lalu kalau titik A, tadi udah ketemu 4,4, jadi F 4,4. X-nya diganti 4, Y-nya juga ganti 4. Jadi 20 ditambah 16, dia 36. Sekarang dari 24, 40, dan 36, mana yang maksimum? Karena dia mintanya maksimum. Maksimum itu yang paling besar, jadi dia 40. Jadi nilai maksimum dari fx, y ini adalah 40 yang D. Kita ke nomor 2 ya. Nilai minimum fungsi objektif fx, y 3x plus 2y dari daerah yang diarsir pada gambar adalah. Daerah yang diarsir ini, dia titiknya ada ini, titik A, titik B, sama titik C ya. Kita tentukan dulu aja titik A-nya berapa. Titik A itu 0,4 ya. Lalu titik B-nya berapa? Belum tahu. Caranya kita cari tahu dulu. Caranya gimana? Kita cari titik potong dari dua garis ini. Kak, tapi belum ada persamaan garisnya. Ya, kita harus cari dulu. Kalian harus mengingat bagaimana rumus persamaan garis. Oke? Kalau kalian lupa, kakak akan ingatkan. Jadi rumus persamaan garis, dia kalau melalui titiknya itu 0,A dan dia B,0, itu rumusnya langsung aja AX plus BY sama dengan A kali B. Ya. Jadi kalau ini garis yang pertama dulu ini ya, tak kasih nomor 1. Untuk garis yang pertama, dia akan melewati titik ini 2,0 ya. Dan titik ini 0,4 ya. Jadi mana yang selaku A, mana yang selaku B? Ya. Jadi ini yang A, ini si B ya.
Jadi persamaan garisnya langsung aja. 4x plus B-nya 2Y sama dengan A kali B, berarti 4 kali 2. Jadi persamaan garis yang pertama itu 4x plus 2Y sama dengan 8. Ya. Lalu persamaan garis yang kedua ini ya, dia melalui titik ini 3,0 sama ini 0,3 ya. Langsung aja A-nya yang ini, B-nya yang ini ya. Jadi persamaan garisnya langsung aja 3x plus 3y sama dengan 3 kali 3 9. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita cari titik potongnya. Caranya gimana? Tinggal kita eliminasikan aja. Dia ada yang pertama tadi 4x plus 2y sama dengan 8 sama 3x plus 3y sama dengan 9. Kalau mau dikurangi kan belum ada yang 0 karena belum sama. Jadi kita samakan dulu. Kita mencari yang hilangkan yang Y. Dia 2, dia 3. Supaya bisa sama angkanya, yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 2. Supaya atas bawah sama-sama jadi 6Y. Ini semua kita kali 3, jadi 12X plus 2 kali 3, 6. 6Y sama dengan 24. Lalu ini 2, ini kali 3, 6X plus 2 kali 3, 6Y sama dengan 2 kali 9 itu 18. Baru kita kurangi. 24 kurangi 18, dia 6 ya. Lalu 6Y kurangi 6Y dia 0, 12X kurangi 6X dia 6X. Jadi X-nya 6 bagi 6 sama dengan 1. Terus Y-nya Kak, Y-nya kita pakai salah satu. Kita pakai yang atas misalnya. X-nya kita substitusi dengan si 1 ini. Jadi 4 kali 1 ditambah 2Y itu sama dengan 8. Jadi 2Y itu 8, ini dikurangi 4, jadi 2Y-nya sama dengan 4, jadi Y-nya nilainya 2. Oh, ternyata si titik B ini, dia titik 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Kita tulis 1,2. Lalu titik C itu udah ketahuan 3,0. Selanjutnya kita cari fungsi objektifnya itu tadi adalah f(x, y) itu dia minta 3x plus 2y. Yang pertama kita titik A ya, dia 0,4. Jadi kita cari f 0,4. X-nya kita ganti 0. Lalu Y-nya kita ganti 4. Berarti 0 tambah 8 dia 8. Lalu yang titik B f 1,2. X-nya kita ganti 1. Y-nya kita ganti 2. Jadi 3 tambah 4 dia 7. Lalu titik yang C dia F 3,0. X-nya kita ganti 3. Lalu Y-nya kita ganti 0. Berarti dia 3 kali 3, 9 tambah 0. Dia 9. Dia minta di soal itu nilai minimum. Minimum itu dia yang paling kecil. Dari 8, 7, dan 9 itu yang paling kecil adalah 8. Jadi nilai minimumnya adalah 8. Yang D. Lanjut ke nomor 3 ya. Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y kurang sama dengan 12, lalu 4x plus y lebih dari 10 adalah, kita lihat, untuk garis 2x plus 3y ini yang mana? Kita harus cari garisnya yang mana kan? Caranya gimana? Caranya seperti tadi. Kalau 2x plus 3y sama dengan 12 itu, kalau x-nya itu diganti 0, berarti y-nya ketemu 4. Jadi titiknya 0,4. Jadi kalau y-nya yang kita ganti 0, berarti x-nya ketemu 6. Berarti titiknya 6,0. Kalian cari mana yang titik 6,0 ini kan, ketemu sama 0,4 yang ini. Nah, berarti garis ini adalah garis 2x plus 3y sama dengan 12. Lalu kan dia minta yang kurang dari 12. Kurang dari 12 berarti dia ada di bawah garisnya ya. Jadi kita arsir aja ini. Lalu otomatis yang ini garis satunya kan tinggal si 4x plus y sama dengan 10. Dia mintanya lebih dari 10. Lebih berarti ada di atas garis ini. Berarti yang ini.
ya. Lalu dia minta X lebih dari 0 berarti ada di atas X, ya. Lalu Y-nya lebih dari 0 berarti sebelah kanan sumbu Y. Nah, berarti HP-nya adalah yang paling banyak diarsir, yang ini. Nah, ini tadi angka berapa? Angka 3. Berarti HP-nya ini ya. Nih. Jadi nomor 3. Soal nomor 4. Seorang tukang jahit akan membuat pakaian model A dan model B. Ada A dan B ya. Model A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model B memerlukan 2 meter kain polos dan setengah meter kain bergaris. Persediaan kain polos 20 meter dan bergaris 10 meter. Banyaknya total pakaian jadi akan maksimal jika banyaknya model A dan model B masing-masing adalah, kita buat permisalan, misal untuk model A kita misalkan X, lalu kalau model model B kita misalkan Y. Jadi di sini ada model A, model B, ya. Lalu di sini ada kainnya kan, ada 2. Ada kain polos dan bergaris. Berarti ini polos, ini garis. Gitu ya. Untuk yang model A, dia polosnya butuh 1 meter. Yang bergaris dia mau 1,5 meter. Terus yang model B, dia kain polosnya 2 meter, terus kain bergarisnya 0,5. Persediaan kain polosnya 20 meter, berarti ini nanti totalnya 20 meter, kain bergarisnya ada 10 meter. Jadi ini kalau dibikin persamaan, dia kain polos dulu ya. Berarti kan A tadi ganti X, tinggal kasih X, kasih Y. Kita kasih X, kita kasih Y gitu ya. Berarti dia X plus 2Y itu 20 sama dengan 20. Sama ini 1,5 X plus 0,5 Y sama dengan 10. Kita kan kesusahan ini kalau ada komanya. Kita sederhanakan ya. Supaya desimalnya ini hilang, kita kali dengan 10 ya. Karena dia kan satu angka di belakang koma. Kali 10 dia 15X, kali 10 dia 5Y, kali 10 dia 100. Gitu ya. Berarti nanti persamaannya ini 1, persamaan ini 2. Untuk menentukan banyaknya model A dan model B, kita cari dulu siapa di berapa nilai dari A, berapa nilai dari B. Caranya dengan mengeliminasikan kedua ini, persamaan ini. Jadi kita cari titik potongnya. Yang pertama dia X plus 2Y sama dengan 20 sama 15X plus 5Y sama dengan 100. Jadi supaya kita mau menghilangkan yang mana? Misalnya kita menghilangkan yang Y ya. Jadi yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 2. Ini berarti 5X plus 10Y sama dengan 100. Lalu yang bawah berarti 15 kali 2, 30X plus 10Y dia 200. Lalu kita kurang. 100 kurangi 200 minus 100. 5X kurangi 30 berarti dia minus 25X. Berarti X-nya 100 bagi 25, 4. Terus kita cari dulu si Y-nya. Pakai persamaan ini salah satu. X plus 2Y sama dengan 20. X-nya kan 4. Tambah 2Y sama dengan 20. Berarti 2Y dia nilainya 20 minus 4. 2Y-nya dia 16. Berarti Y-nya 8. Ya. Berarti kita sudah tahu. X-nya itu 4. Y-nya 8. X tadi model A. Berarti model A-nya ada 4. Model B-nya ada 8. Ini jawabannya. Jawaban yang tepat berarti 4 dan 8 ini. Daerah yang diarsir di bawah ini adalah daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum fungsi objektif 3X plus 5Y pada daerah penyelesaian tersebut adalah yang diarsir ini ya. Jadi dia titiknya ada di sini. Kita sebut dia A misalnya. Ini B, lalu di sini ya C. Kita tuliskan titik A-nya. Dia ada 0,6.
Lalu titik B kita belum tahu ini ya. Kita cari tahu dulu dengan cara mencari titik potong dari kedua garis ini. Nah, ini kita kasih nama dia garis 1, ini garis 2 gitu. Untuk yang garis 1 kita cari persamaannya dulu. Tadi kakak udah tulis rumus persamaan garisnya itu AX plus BY itu sama dengan A kali B. Yang X ini angkanya itu yang nempel di Y. Lalu kebalikannya yang si B ini dia nempel ke X. Jadi kebalikan ya. Jadi garis yang pertama ini persamaannya dia kan yang nempel di Y 6. Jadi kita tuliskan 6X plus Y-nya yang nempel di X itu 4. Sama dengan 6 kali 4, 24. Kita mau sederhanakan supaya nanti kalian nggak bingung ngitungnya. Nggak kebesaran angkanya. Kita bagi 2 ya. Berarti 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita mau sederhanakan. Lalu yang kedua, kita cari persamaannya. Garis yang kedua tuh ini. Yang nempel sama Y kan 4. Berarti 4X plus yang nempel sama X itu 6. Berarti ini 6Y. Sama dengan 4 kali 6, 24 juga. Kita sederhanakan bagi 2. Dia jadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Lalu kita cari titik potongnya dengan mengeliminasikan keduanya. 3X plus 2Y sama dengan 12. 2X plus 3Y sama dengan 12. Karena belum ada angka yang sama, kita mau samakan 2 kali 3. Berarti di sini dia jadi 6X plus 4Y sama dengan 24. Yang bawah itu jadi 6X plus 9Y sama dengan 36. Lalu kita kurangi. Ini 6X kurangi 6X udah 0. 4Y kurangi 9Y dia minus 5Y. Terus ini 24 kurangi 36 minus 12. Jadi Y-nya itu berarti dia 12/5. Temu ya. Lalu kita mencari X, kita pakai salah satu. Kita pakai yang ini ya. 2X plus 3Y sama dengan 12. Berarti si Y disubstitusi dengan ini. Y-nya 12/5, jadi 3 kali 12/5 sama dengan 12. Ini 2X ditambah dia 36/5 sama dengan 12. Berarti 2X itu 12 dikurangi 36/5. 2X sama dengan ini, samakan penyebutnya ya. 60/5 dikurangi 36/5. Jadi 2X itu 60 dikurangi 36, 24/5. Jadi X-nya 24/5 dibagi 2. Berarti dikali silang ya. Dikali silang jadi 24/5 dikali setengah. Jadi 24/10 kita mau sederhanakan jadi bagi 2, 12/5. Oh sama juga X-nya 12/5 sama ya. Jadi titik B-nya 12/5, 12/5. Lalu titik C-nya dia 6,0. Ini. Lalu baru kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya dia maunya fx, y itu 3x plus 5. Y. Kita cari titik A dulu, berarti dia f 0,6. X-nya kita ganti dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 6, berarti dia nilainya 30 ya. Ini kan 0 tambah 30. Lalu kita cari F 12/5 sama 12/5. Berarti dia 3 kali 12/5 ditambah 5 kali 12/5. Berarti dia ini 36/5 ditambah 60/5. 96/5. Jadi desimal, jadi dia kali 2 ya. Kali 2 dia 192/10. Jadi dia 19,2. Ya. Nggak muat, aku lanjut di sini. Lalu titik C dia F 6,0. Berarti X-nya kita ganti dengan 6. Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti dia 3 kali 6, 18. Pertanyaannya nilai maksimum.
Tadi yang pertama dia 30, yang kedua 19,5, yang ini 18. Jadi yang paling besar adalah yang 30. Nomor 6, nilai maksimum dari Z sama dengan minus 3 plus 2Y yang memenuhi syarat 3X plus Y kurang sama dengan 9 sama 5X plus 4Y lebih besar sama dengan 20. Untuk X-nya dia lebih besar dari 0 adalah, kita mau cari titik potongnya dulu. Yang pertama dia garis 3X plus Y sama dengan 9, yang ini. Kalau X-nya kita ganti dengan 0, berarti dia Y-nya sama dengan 9. Jadi titiknya nanti kita gambar 0,9. Lalu jika Y-nya itu kita ganti dengan 0, berarti X-nya itu dia 3. Jadi nanti kita gambar 3,0. Lalu untuk garis yang kedua, dia 5X plus 4Y, dia sama dengan 20. Jika X-nya itu kita ganti dengan 0, maka Y-nya itu dia hasilnya 5. Kita gambarkan 0,5. Lalu kalau Y-nya itu kita ganti dengan 0, X-nya berarti jadi 4. Nanti kita gambarkan 4,0. Oke? Setelah ketemu titik-titik ini, baru kita gambarkan di diagram Kartesius. X-nya dia yang paling gede di sini 3, ini 4. Berarti kita kira-kira aja di sini 3, lalu di sini 4. Lalu Y-nya skalanya dia 5 sama 9. Jadi di sini kita tuliskan 5, yang di sini kita tuliskan 9. Garis yang pertama 0,9, berarti dia di sini. Dan titik yang kedua 3,0, berarti dia di sini. Lalu kita tarik garis. Ini adalah garis 3X plus 9 sama dengan 3X plus Y sama dengan 9. Lalu yang ini titiknya 0,5, dia di sini. Lalu 4,0 di sini. Kita sambungkan. Nah, ini dia titik, berarti garis 5X plus 4Y sama dengan 20. Kita mau cari tahu di mana letak HP-nya. Yang pertama dia mau kurang dari sama dengan 9 untuk garis yang 3X plus 9 ini. Berarti kalau dia maunya kurang, berarti yang kita arsir yang ini. Ya. Lalu untuk 5X plus 9 dia maunya lebih dari sama dengan 20. Berarti kalau dia maunya lebih, dia berarti yang diarsir yang sini. Di atas garis ya. Lalu ada X lebih dari sama dengan 0. Ya, tempatnya ada di atas sumbu X. Seperti ini. Ya. Yang dimaksud HP adalah yang, karena kakak kasih warna beda ini, dia yang ke arsir 3 warna. Semuanya ada kuning, merah, sama si hijau. Jadi ini HP-nya. Ya. Titik batas dari HP ini adalah ini, lalu ini, dan ini. Kita misalkan ini A, ini B, ini C. Titik A-nya adalah 0,9, lalu titik B-nya dia 0,5, lalu titik C-nya kita hitung, yaitu titik potong dari garis 3X plus Y sama dengan 9 sama garis 5X plus 4Y sama dengan 20. Kita mau samakan yang Y, yang ini kali 4 dikali 1, berarti 12X plus 4Y dia sama dengan 36. Lalu ini 5X plus 4Y sama dengan 20. Lalu kita kurangi. 36 kurangi 20 dia 16. Ini udah 0, 12 kurangi 5 dia 7. 7X. Jadi X nilainya adalah 16/7. Selanjutnya kita cari nilai Y dengan salah satu titik ini. Kita pakai yang atas ya. 3X plus Y sama dengan 9. Berarti 3 kali 16/7 plus Y sama dengan 9.
Berarti ini 48/7 plus Y sama dengan 9. Berarti Y-nya itu 9 dikurangi 48/7. Sama dengan ini 63 kurangi 48/7. Dia berarti 15/7 Y-nya. Berarti titik C ini adalah 16/7, 15/7. Baru selanjutnya kita uji ke ini, nilai objektifnya. Nilai objektifnya dia ZX, Y itu negatif 3X plus 2Y. Kita uji titik A dulu, berarti dia Z 0,9. Berarti X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 9. Dia nilainya berarti ini 0,18. Lalu kita uji yang B 0,5. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Lalu Y-nya kita ganti dengan 5. Dia ketemu 10. Lalu Z titik C 16/7 sama 15/7. Berarti X-nya diganti dengan 16/7 ditambah 2 kali Y-nya 15/7. Minus 48/7 ditambah 30/7, dia berarti minus 18/7. Pertanyaannya diminta nilai maksimum, jadi yang paling besar. Ada 18, ada 10, ada minus 18/7. Yang paling besar adalah yang 18. Jawabannya yang C. Nomor 7. Dalam sistem pertidaksamaan, 2Y lebih besar sama dengan X, terus Y-nya kurang dari sama dengan 2X, lalu garis 2X plus 2Y plus X kurang dari sama dengan 20, sama X plus Y lebih besar sama dengan 9. Untuk fungsi objektif, nilai maksimum untuk 3Y minus X dicapai di titik kita cari dulu dari garis-garis ini, itu HP-nya di area mana. Kita mau cari titik P ini siapa, Q siapa, R siapa, S siapa. Kita fokus ke titik P. Titik P ini adalah titik potong dari garis ini 1 dan garis ini 2, ya. Untuk garis 1 persamaannya kita tuliskan, ini kan yang nempel di Y 9. Jadi 9X plus ini 9Y sama dengan 9 kali 9 81. Kita sederhanakan jadi bagi 9 X plus Y sama dengan 9. Ya. Sama garis kedua ini ya garis 2X 2Y sama dengan X. Lalu kita substitusi saja X sama dengan 2Y ke persamaan ini. Jadi X plus Y sama dengan 9. Berarti 2Y ditambah Y sama dengan 9. 3Y-nya sama dengan 9, berarti Y-nya 3. Ya. Y-nya 3, berarti X-nya X kan sama dengan 2Y. Kalau Y-nya ketemu 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti titiknya itu, titik P, 6,3. Lalu kita langsung hitung, ini fungsi objektifnya. Fx, dia 3Y minus X. Dia kan titik P 6,3. 3Y, Y-nya 3. X-nya 6. 9 kurangi 6 berarti dia 3. Simpen ini ya, nilainya 3. Lalu kita lanjut ke titik Q. Titik Q adalah titik potong dari garis 1 dan garis 3 ini ya. Garis 1 kan udah tahu kita persamaannya ini. Kita cari persamaan garis 3 aja. Karena dia dimulai dari 0,0. Y sama dengan 2X. Ya.
Dibandingkan dengan garis yang 2 tadi, dia kan melebar ke sana. Jadi nilai X-nya dia lebih besar. Berarti X-nya itu sama dengan 2Y. Kakak kan pilihnya ini tadi. Yang ini. Karena yang garis 3 ini dia lebih mengecil X-nya, lalu Y-nya dia lebih melebar naik, berarti otomatis dia sih Y-nya itu lebih besar, jadi Y-nya itu pasti 2X. X plus Y sama dengan 9. X plus 2X sama dengan 9. Jadi 3X itu 9, X-nya 3. Y tadi kan 2X. X-nya kita sudah tahu dia 3. Berarti Y-nya itu 6. Berarti titik Q adalah 3,6. Langsung kita masukin ke fungsi objektifnya 3Y min X. Berarti 3 kali Y-nya itu 6, kali kurangi X-nya 3. 18 kurangi 3 dia 15. Ya. Kita simpan. Lalu selanjutnya titik R. Titik R ini adalah titik potong dari garis 3 dan garis 4. Garis 3 kita udah tahu tadi persamaannya. Sekarang kita tentukan garis 4 persamaannya. Garis 4 itu Y-nya angka 10, berarti dia 10X plus X-nya 20, berarti 20Y. 10 kali 20 itu 200. Kita sederhanakan jadi bagi 10, X plus 2Y sama dengan 20. Garis ketiga tadi kan dia berarti Y sama dengan 2X ya, karena Y-nya lebih besar ya. Berarti ini kita substitusi ke X plus 2Y sama dengan 20. X tambah 2 kali Y-nya kita ganti dengan 2X sama dengan 20. Jadi X plus 4X sama dengan 20. 5X-nya 20. X-nya berarti 4. Kalau X-nya 4, berarti Y-nya itu 2X. Berarti 2 kali 4, Y-nya berarti 8. Berarti titik R itu adalah 4,8. Sekarang fungsi objektifnya adalah 3Y minus X. Berarti kalau 4,8, 3 kali Y-nya 8 dikurangi X-nya 4. Ini 24 dikurangi 4, dia 20. Sekarang kita cari titik S ya. Titik S adalah ini. Dia titik potong dari garis 2 dan garis 4. Garis 2 tadi ini dia X-nya yang lebih besar ya. Berarti dia X sama dengan 2Y. Terus garis yang keempat ini. Garis keempat itu dia yang ini ya. X plus 2Y sama dengan 20. Kita substitusikan, kita cari titik potongnya. X plus 2Y sama dengan 20. Sedangkan X diketahui dia 2Y. Jadi X-nya kita ganti 2Y. Plus 2Y sama dengan 20. 4Y sama dengan 20, jadi Y-nya itu 5. Kita cari X-nya. X tadi diketahui 2Y. Jadi kalau Y-nya 5, ya langsung X-nya ketemu 10. Jadi titik S itu adalah 10,5. Lalu kita hitung fungsi objektifnya. Fx, Y, dia mintanya 3Y minus X. 3Y minus X, kalau dia 10,5, berarti 3 kali Y-nya itu 5. X-nya 10, berarti dia 15 kurangi 10, berarti dia nilainya 5. Kita keep ya. Lalu pertanyaannya adalah nilai maksimum. Tadi yang titik P nilainya 3,
titik Y nilai 15, titik R nilainya 20, titik S nilainya 5. Jadi maksimum adalah yang nilainya 20. Siapa dia? Dia yang titik R. Kita ke soal nomor 8. Nilai minimum dari negatif 2x plus 4y plus 6 untuk x dan y yang memenuhi 2x plus y minus 20 kurang sama dengan 0, lalu 2x min y plus 10 lebih besar sama dengan 0, sama x plus y minus 5 kurang sama dengan 0, x min 2y min 5 kurang sama dengan 0, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Pertama kita cari titik-titiknya dulu supaya bisa kita gambarkan di diagram kartesius. Untuk garis yang pertama dia ada garis 2x plus y minus 20 kurang sama dengan 0. Ini kita mau ubah menjadi 2x plus y ya kurang sama dengan 20. Jadi 20-nya kita pindah luas. Langsung dia 2x plus y sama dengan 20. Jika x-nya itu sama dengan 0, maka y-nya bernilai 20. Jika y-nya yang bernilai 0, maka x-nya bernilai 10. Yang ini tadi titiknya 0,20, yang ini berarti 10,0. Lanjut untuk garis 2x minus y plus 10 lebih besar sama dengan 0, kita mau ubah jadi 2x minus y sama dengan negatif 10 atau lebih besar sama dengan negatif 10. Lalu kita cari titik potongnya, 2x min y sama dengan negatif 10. Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya 10. Ya. Jika y-nya yang 0, maka x-nya negatif 5. Jadi ini titiknya dia 0,10. Lalu ini titiknya negatif 5,0. Selanjutnya garis yang ketiga dia ada x plus y minus 5 kurang sama dengan 0. Kita mau ubah jadi x plus y kurang sama dengan 5. Kita cari titik potong x plus y sama dengan 5. Kalau x-nya itu 0 berarti y-nya 5. Kalau y-nya 0 berarti dia x-nya 5. Yang ini berarti titiknya 0,5. Yang ini 5,0. Kita cari titik garis x min 2y min 5 kurang sama dengan 0. Kita ubah jadi x min 2y kurang sama dengan 5. Kita cari titik potongnya. Kalau x-nya 0 berarti y-nya itu 5 bagi negatif 2, negatif 2,5. Kalau y-nya yang 0 berarti x-nya nilainya 5. Berarti ini titiknya 0,-2,5. Yang ini 5,0. Terus kita gambar di sini. Dia yang x skalanya berarti dia ada negatif 5. Terus ada 5. Sama ada 10. Kalau yang sumbu y, dia ada yang negatif 2,5. Terus ada 5. Ada 10. Ada 20. Kita gambar garis yang pertama, dia 0,20 di sini. 10,0 di sini. Kita sambung ya. Ini adalah garis 2x plus y sama dengan 20. Yang kedua garis ini 0,10 titiknya. Ini garis 2x min y sama dengan negatif 10. Terus kita mau yang ini 0,5.
di sini, terus 5,0 di sini. Kita mau tarik ke bawah. Kita sambungkan titiknya jadi garis ini. Ini adalah garis X plus Y sama dengan 5. Yang terakhir 0,-5 di sini sama 5,0 di sini ya. Kita mau sambung, tarik ke atas. Ini garis X min 2Y sama dengan 5. Kita mau cari di mana HP-nya dari semua garis ini. Selanjutnya kita mau cari HP-nya ya. Yang ini dia 2X plus Y, dia mintanya kurang dari 20. 2X plus Y kurang dari 20, berarti HP-nya di sini ya, bawah ini. Di bawah. Saya kakak kasih arsir aja ya, tipis-tipis supaya kalian nggak bingung. Nanti malah ruwet gambarnya. Lalu selanjutnya dia 2X minus Y lebih dari sama dengan negatif 10. Garisnya 2X minus Y lebih dari 10 kan ini. Kita coba titik 0,0 di sini. 2, ini 0 kurangi 0, dia lebih besar dari negatif 10 enggak? Iya, 0 lebih besar dari negatif 10, berarti dia HP-nya di bawah garis sini. Ya. Lalu garis yang ketiga, X plus Y kurang sama dengan 5. Garisnya yang mana tadi? Yang ini ya. Yang dia minta kurang dari 5. Kita ambil misalnya 0,0 di sini. 0 sama 0 itu 0 tambah 0, 0. 0 dia kurang dari 5, bener. Berarti HP-nya yang bawah sini dia. Terus kalau yang garis sini, X min 2Y sama dengan 5, dia minta kurang dari sama dengan 5. Kita ambil dia contohnya 0, di sini 0,0. 0 kurangi 0 dia kurang dari 5, iya bener. Berarti dia HP-nya yang ini. Ya. Dari semua yang diarsir tadi, yang memenuhi arsiran dari beberapa garis tadi, yang ini. Ya. Yang kotak ini ya. Titik potongnya di sini. Lalu ini titik B. Ini titik C. Ini titik D. Sama ini titik E. Ya. Kita tuliskan titik A itu siapa? Titik A itu adalah titik potong dari garis 2X min Y sama dengan negatif 10 sama garis ini 2X plus Y sama dengan 20. Kita kurangi, mau cari titik potongnya. 2X kurangi 2X 0, min Y kurangi min Y dia min 2Y, min 10 min 20 min 30, berarti Y-nya dia 15. Berarti X-nya pakai salah satu, 2X min Y sama dengan negatif 10, 2X min 15, Y-nya 15 ya. Berarti 2X sama dengan min 10 tambah 15, 2X-nya ketemu 5, maka X-nya itu 5 per 2. Berarti titik A adalah 5 per 2,15. Langsung kita masukin aja ke nilai objektifnya, fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah fx-nya itu min 2x plus 4y ini ya. Karena x-nya 5 per 2, y-nya 15, berarti ini kita hitung f 5 per 2,15. Jadi x-nya kita ganti dengan 5 per 2, ditambah 4 kali y-nya kita ganti 15, ditambah 6. Berarti ini boleh kita coret ya, jadi min 5 ditambah 4 kali ini. 60 tambah 6. Negatif 5 tambah 60 itu 55 ditambah 6.
61. Kita keep ini. Titik B itu kan perpotongan dari garis ini X min 2Y sama dengan 5. Sama ini 2X plus Y sama dengan 20. Kita mau hilangkan yang X. Berarti ini kita kali 2. Ini kita kali 1. Ini jadinya 2X minus 4Y sama dengan 10. Yang bawah tetap. Terus kita kurangi. Ini minus 10. Ini minus 5Y. Berarti Y-nya itu 2. Terus untuk nilai X-nya kita gunakan yang atas. X min 2Y sama dengan 5. X, Y-nya kita ganti dengan 2. Jadi X itu sama dengan 5 ditambah 4. Jadi X-nya ketemu 9. Jadi titik B itu adalah 9,2. Lalu kita uji di F XY fungsi objektifnya minus 2X plus 4Y plus 6. Karena dia titik B kan 9,2. Berarti X-nya kita ganti dengan 9, Y-nya dengan 2. Jadi dia negatif 18 ditambah 8 ditambah 6. Ini negatif 10 ditambah 4, berarti negatif 4. Lalu selanjutnya kita cari titik C. Titik C kita udah tahu, ini titik 5,0 ya. Langsung kita masukkan F 5,0 itu berarti min 2 kali X-nya 5 ditambah ini fungsinya ya. 4 kali Y-nya 0 ditambah 6. Berarti sama dengan negatif 10 ditambah 6, berarti dia negatif 4. Lalu titik D, kita juga udah tahu, dia titiknya 0,5. Kita masukkan, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 5. Berarti ini 0, ini 20 tambah 6, 26. Dikip ya ini, nilai-nilai ini. Kakak kotaki biar kelihatan nanti kita bandingkan. Titik E kita juga udah tahu, dia 0,10 ini. 0,10 berarti dia negatif 2 kali 0 ditambah 4 kali 10 ditambah 6. Jadi ini 40 tambah 6, 46. Sudah, kalian perhatikan soalnya nilai minimum. Dia mintanya nilai minimum. Jadi perhatikan tadi untuk titik A dia hasilnya 61. Titik B dia hasilnya ini negatif 4. Titik C negatif 4, ini titik D 26, titik E-nya 46. Mana yang minimal atau paling kecil? Yaitu yang negatif 4. Jadi nilai minimum dan untuk fungsi objektif ini di grafik ini adalah negatif 4. Jawabannya yang E. Oke adik-adik, untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Nanti kalau kakak lanjutkan videonya akan sangat panjang karena nanti kita akan bahas 25 soal. Jadi hari ini kita akhiri dulu sampai soal nomor 8. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan selamat belajar ya.